Oh, galona dipotong kayak gini, atau mendak di galon ember, tapi ember juga harus di bawah harus ada kawannya juga, jadi dia harus sepasang karena yang di bawah ini fungsinya untuk menampung air lindi. Nah, terus kita perlu gunting atau pisau atau parang, tergantung siapa HP yang kita hasilkan di rumah. Jadi misalnya kayak model kangkung kan baca pakai gunting segala macam. Pakai blender boleh lah, pakai blender boleh. Kalau pakai blender lebih halus bu dan lebih bagus, lebih cepat dia no. Terus tubai alat-alat bu. Untuk yang lainnya kita siapkan madu, susu. Bu mahal gini buat kompos pakai madu pakai susu. Jadi kita yang bahan lain kita siapkan empat yang warna kuning. Tapi ini 25.000 bu di pasar. Tapi oke, kalau yang lahade boleh dipakai, Bu. Tapi kami sarankan memakai air cucian beras. Disarankan. Karena ini apa? Ini gratis. Tidak bayar, setiap hari ada. Terus gula merah, Bu. Lupa tadi bawa. Jadi sekeping kayak gini. Ya, satu keping biasa yang sekitar harga 2.000-an. 2.000-an, no? Kelak kita campur hasil kayak gini. Gula merah itu dilarutkan dengan dimasak sebentar, Bu, dilarutkan. Terus campur dengan air beras. Terus difermentasi, diamkan selama 1-2 malam. Jadi dia lah menjadi itu bau kayak model tapai. Dia bau kayak gitu. Ini ya. Ada yang ngomong misal kata kan kadang-kadang tidak ada gula merah, pakai gula putih pacak dah, pacak. Cuman kalau kita pakai gula putih kurang bagus karena gula putih itu kan buatkan melalui proses. Kadang-kadang kita tidak tahu ada zat-zat kimia apa yang dikasih. Lebih baik lari ke gula kabung kalau pacak yang asli, Bu. Lebih bagus yang asli. Jangan pelit-pelit lah buat kompos, kelak hasil mantap. Terus dah itu baik, Bu. Dah bayar kan? Dah susah kan? Sederhana. Sudah tuh wadah nih cara, Bu. Wadah dipotong kayak seperti ini. Ini lebih rendah. Yang ini. Posisinya kayak gini, Bu. Terus bawah nih lupa Bu asal ngomong lubang-lubang, Bu. Jadi di bawah sini dikasih lubang, tengah di sudut-sudut dikasih lubang. Guna untuk apa? Biar air netes ke bawah untuk air lindi. Ya. Terus sebelum kita buat kompos nih, kita harus punya konsep. Kita nak ngambil yang cair baik, apa kita nak ngambil yang padat baik, apa kita nak dua-dua ya. Kalau mana dua-dua bisa. Jadi kita inilah bentuk dia. Terus kita sediakan juga sampah kita di rumah. Ini contoh, Bu, nak kangkung, nak apa segala macam. Yang penting organik, yang sayur-sayuran. Jangan tercampur dengan nasi dan teman-temannya. Harus memang sayur ori. Buah-buahan, sayur, kulit nanas, apa segala macam pacak, kecuali nasi dan teman-temannya. Apalagi yang berminyak-minyak tuh susah, Bu. Itu kalau misalnya kecampur atau memang kayak Bu harus misah-misah lagi, kita pacak ke alih ke biopori model sistemnya. Kalau ada juga gedepung pisang, lebih bagus. Wajib tuh. Terus daun kering bebas, yang penting dia kering. Daun kering,
Kertas boleh juga. Langkah yang pertama, kalau kita ada kompos di rumah, kompos yang lah jadi ibu, jadi dia untuk dasar naruh di dalam wadah. Kalau misal ada kompos yang lah jadi, ade minta kayak pai itu dia. Bisa. Kalau sekam nih belum bu, itu biasanya untuk lapisannya. Kayak gini, kita ini kan rumah tangga nih. Sampah yang kita hasilkan kan setiap hari. Jadi tidak mungkin dong kita nunggu sampah banyak baru kita buat kompos, dulu busuk kan. Jadi kita buat sistem yang memang inovasi terbaru, kita buat sistem tuh berlapis-lapis bu. Jadi sesuai dengan sampah yang kita hasilkan di rumah. Karena kalau idealnya memang kita buat sampah, kita campur segala macam, taruh, bruk, masukin, diamin sebulan. Itu. Tapi kita kan kalau di rumah tangga tidak bisa kayak gitu sistemnya. Kalau misal tidak ini bu, kompos yang jadi, cara ya, tanah biasa bisa, atau kita buat biangnya dulu. Kalau ada ini gabung pisang, kalau tidak ada kulit pisang lah, kulit pisang kita caca kecil-kecil, kita campurkan dengan ini, kita percik dengan, namanya kami nyebut nih ice starter, kita percikan, jadi dia setengah lembab-lembab tuh masukin bu. Jadilah kita masukin, kita diamin sekitar 4-5 hari dan diusahakan pakai gedebong pisang atau kulit pisang, dicampurlah kayak yang ini lain. Karena karena kulit pisang atau gedebong pisang itu dia sumber kalium lebih banyak, lebih bagus, dan kita memerlukan bakterinya kayak gitu. Tapi enak kalau misal ada kompos yang jadi, pakai yang jadi. Karena di situ memang bakterinya dia lah hadir. Kalau kompos kan di TPA banyak stok, bisa beli di situ. Menomade pakai yang alternatif tadi pak, yang sampah yang awal atau tanah biasa juga bisa. Batu apa? Oh, bapak nak dibantu dah. Pak nak dibantu dah pak? Oke. Jadi lah, nih kita pakai kompos, sampah rumah tangga kita caca kecil-kecil, apapun, kecuali yang nasi sama kawan-kawannya. Terus plastik tak bu, terus dicampur dengan E4, air starter atau E4, tapi disarankan dengan air starter. Jadi dia tuh dicampur biar agak-agak lembab kok, jangan terlalu kering, jangan terlalu basah. Dicampur, baru masukin, masukin. Jadilah dimasukin, misal sampah kita sehari, masukin. Terus daun kering kita campur juga dengan E4. E4 atau air starter. Oke, kita masukin. Nah, kita lapisin. Kita lapisin ke daun kering. Ini untuk hari pertama. Hari pertama. Dan selanjutnya kecemput terus, Bu. Jadi setiap 2 hari sekali harus diaduk. Ngapain diaduk? Biar penguraian tuh siklus untuk udara tuh dia baca di ini. Ini untuk penutup kita tutup. Jadi itu setiap hari kita lakukan step by step, sampai tidak berubah sampai. Tapi 2 hari sekali mesti diaduk sampai penuh. Penuh ini kalau ku di rumah sampahku 2 bulan. 2 bulan di rumah sampahku segini. Jadi kita air lindi kelak segini deh Bu.
Ini untuk sampah 2 bulan. Jadi kalau kita pakai sistem ini, sampah kita 2 bulan lah terkelola, lah banyak pengurangan sampah, Bu. Karena kalau kita buat kompos skala rumah tangga nih, bisa membantu pemerintah juga dalam pengurangan sampah. Terus keuntungan kita, Bu, sampah kita tuh tidak bau. Jadi misalnya Satgas kasih tidak ngambil 2-3 hari, kita tidak jadi masalah. Karena sampah kita kan yang organik lah kita pilah. Jadi sampah kita yang plastik tuh kan tidak berbau. Jadi tidak jadi masalah lah. Misalnya Satgas kasih tuh tidak ngambil kan, agak-agak telat kan. Kalau kulit udang, perut udang tuh sekitar sebulanan. Sebulanan kita lah bisa panen. Jadi ciri panen itu cuma nih. Kalau yang lindi, ini hasil. Yang mana? Ini yang benar-benar nih, bukan dicampur apa, memang karena aku memang buat di rumah. Dia tidak berbau, berwarna hitam kecoklatan. Itu ciri ya. Sama lah kayak kompos padat. Kalau kompos padat dia modelnya kayak tanah, hitam kecoklatan, tidak berbau. Dia ada bau tapi bau khas. Itu yang ini tuh. Ya, pupuk POC, pupuk cair. Apa? Boleh. Kalau ke misalnya lebih spesial ke buah-buah, kulit buah, itu ekoenzim, Bu ya. Air bisa pupuk cair, tapi memang khusus buah-buahan. Bisa. Ya, bisa. Kalau ngapain, Bu? Orang ngambil ke kulit nanas. Karena kulit nanas tuh bau enak. Pengolahannya tidak susah. Ah, itu yang ini. Kalau kita di rumah tangga tuh kan kadang-kadang